komputer. Telat nih recordnya Pak, maaf. Nanti mungkin teman-teman bisa mengeksplor lagi ya jawaban Pak Asel, ilmu-ilmu Pak Asel kita coba serap lagi ya biar kalian punya banyak multi perspektif dalam menafsirkan cara melakukan analisis industri dan cara melakukan analisis bisnis ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya berarti harus dikenali dulu dari segi financial reporting-nya, kemudian juga bisnis dia itu nanti sekarang ini apa, kedepannya apa, strateginya. Dan juga yang ketiga tadi yang Pak Asko bilang bahwa dilihat peers-nya seperti itu ya. Nah, oke. Kira-kira apa yang message yang bisa kalian utilize dalam report kalian terkait hal ini? Dari mulai kelompok 1 dulu. Nah, langsung tembak, Pak. Dari mulai kelompok 1 dulu. Coba kita brainstorming ya. Jadi kita langsung mempraktekkan gitu ya. Kalau tadi Pak Asko bilang kayak gini, bagaimana cara kalian menerapkannya nanti? Silakan coba. Leader siapa nih? Tangguh. Tangguh dan Inas. Inas ingat gak, Nas? Jadi kemungkinan Inas nih yang bakal play roles untuk qualitative analysis di industri ini, Nas, sama bisnis. Coba mungkin saya pengen nanya Inas dulu. Kira-kira gimana, Mas? Apa yang insight yang udah kira-kira kamu bisa coba terapkan dari apa yang sudah Pak Asko tadi bilang? Nah, kalau dari yang saya pahami so far sih berarti kan memang sesuai sama apa ya? Saya lupa nama sebutannya, tapi waktu saya belajar ALK dulu ada triangle yang seperti itu, dan memang sama persis kayaknya yang dijelasin. Tapi mungkin jadi kayak nanti kayak harus netapin pakai tools-nya buat yang bagian industri sama buat yang analisis strateginya, karena sebenarnya kan banyak ya tools-toolsnya dan saya belum tahu semuanya juga. Jadi kayak dari mana tahunya juga tools-nya yang mana yang terbaik, karena kan banyak ya dan masing-masing pasti punya kayak kelebihannya masing-masing. Kayak misalnya ada yang fishbone atau ada yang lainnya. Saya juga nggak hafal, belum dicari lagi. Ya itu sih Pak, jadi saya mikirnya kayak saya tahu pakai tools, tapi yang mana yang lebih bagus atau yang sesuai sama industrinya atau yang mana aja nggak apa-apa gitu. Mungkin itu untuk yang bagian yang analisis strategi sektor industri. Oke. Kayak lebih ke ya environment Ya. Oke, next mungkin. Thank you, Inas. Nanti ini baru awal-awal ya, teman-teman sekalian. Jadi kalian nggak mesti langsung bisa, cuman intinya adalah kalian menjadi kepikiran, oh iya, apa yang Pak Asko tadi sebutkan, itu akan menjadi insight kalian, dan kalian harus tahu cara mengambil insight tersebut untuk menjadi competitive advantage kalian, untuk kalian gunakan dalam report kalian, gitu ya. Jadi masukan-masukan inilah yang kita perlukan seperti itu ya, sehingga kalian menjadi lebih berwarna cara menganalisisnya. Oke, mungkin yang kedua dari tim 2 siapa nih? Dame atau Arsi atau Raffi mungkin ada komen? Atau Kopa? Kopa mungkin, silakan Kopa. Suara saya kedengeran nggak Pak? Kedengeran, serak-serak banjir kan? Bukan. Silakan Jadi Kopa. kayaknya ini siapa? Kalau saya kan biasanya kalau misalnya mau neliti gitu berarti lihat dari insight kualitatifnya dulu. Berarti kayak baca-baca singkat tentang sejarahnya, terus mungkin prospek kerja mereka dari awal. Soalnya kan biasanya di pertengahan jalan nih mereka bisa berubah nih, yang awalnya di industri mana jadinya berubah kemana, terus berarti kan dia expandable, salah satu perusahaan expandable. Jadi kayaknya emang harus kita ini sih Pak cari tahu dulu tentang sifat perusahaannya ini sama apa ya istilahnya personality-nya mereka, terus nanti baru kita sambungin ke financial analysis gitu Pak. Siap. Oke, sekarang saya pengen
dari Kopa tadi udah jelas ya bahwa intinya masih bersifat umum dulu ya, jadi di situ masih bersifat umum dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin saya pengen tanya lagi ke Pak Atko, Pak, kalau sebenarnya idealnya, ini saya jadi moderator aja ya, biar biar asik ya. Sebetulnya Pak, yang teman-teman sangat jadikan concern itu, sebenarnya cara melakukan analisis bisnis itu framework yang biasa dipakai itu apa ya Pak, yang kira-kira kalau yang Pak dari pengalaman Pak Asko, kan mungkin kalau saya mah biasa memakai Porter gitu ya, Porter untuk 5 generic strategies untuk menganalisis strategic policy dari suatu perusahaan. Biasanya pakai Porter atau memakai internal faktor analisis gitu ya, IFAS seperti itu. Nah, kalau dari Pak Asko sendiri biasanya pakai apa ya Pak yang digunakan? Sama sih kalau saya lihat hampir semua biasa pakai Porter ya. Pakai Porter ya Pak ya. Porter yang biasa di KPI ya. Iya. Kalau strategi baru biasa pakai SWOT. Oh, pakai apa Pak tadi Pak? SWOT. Oh, terus apa lagi Pak? Mungkin product mix atau cost, tapi ini kan karena dia online ya. Saya lihat dari struktur cost-nya kan dia nggak terlalu banyak. Oh, oke. Bisa digali lagi. Jadi yang saya coba bandingkan ya tadi dari prospektus dengan beberapa analis eksternal. Nanti kalau teman-teman, kalau saya saranin sih sebanyak mungkin cari referensi ya. Karena biasanya kalau dari prospektus, karena dia intern, dia biasanya kan ingin melihat kelihatan wah gitu ya, dengan target dan seterusnya kelihatan dia sangat optimis gitu ya. Nah, kalau dari luar biasanya dia lebih independen gitu ya, dia benar-benar melihat realnya. Nah, itu kadang-kadang nilainya mungkin nggak sebesar gitu ya, sebesar yang di prospektus. Nah, itu teman-teman kadang-kadang nanti ketemu angka yang berbeda gitu ya. Nah, itu teman-teman harus bisa menjustifikasi atau memilih ya, mau pakai yang mana. Ya, terutama untuk yang perspektifnya ya. Karena itu kan yang pendapat ya kan. Menurut intern perusahaan, ya kita bisa growth sekian persen, tapi dari pihak eksternal, nggak mungkin lah ketinggian, gitu-gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang teman-teman harus perbanyak tuh literaturnya. Siap. Jadi prospektus ya Pak ya? Ternyata prospektus penting juga ya. Siap. Terus Pak, kalau untuk cara mengkaitkannya Pak, setelah kita tahu dengan menggunakan teknik Porter 5 diagrams itu nanti cara mengkaitkannya dengan si report yang bukan report, si forecasting atau si intrinsic value-nya itu gimana ya Pak ya? Mungkin ada insight, bisa mungkin di-sharing juga insight-nya gitu, terkait dengan hal tersebut. Ya, ini kan dari analisa industri tersebut ya, terserah pakai tools apapun ya, misalnya pakai Porter ya. Nah, itu kan di breakdown satu-satu ya, misalnya dari sisi internal perusahaan dan seterusnya, sehingga kelihatan tuh ujungnya dari Porter kan sebenarnya apa sih tujuannya, apa yang ingin dia peroleh adalah margin gitu ya, atau keuntungan. Dengan adanya tools tersebut, ujungnya adalah dia ingin mencapai margin atau keuntungan, atau tujuan perusahaan adalah ingin dia memperoleh laba. Nah, gitu ya. Kira-kira dengan angka yang dia prospekkan gitu ya, dengan analisa tersebut nyambung nggak? Nah, itu. Jadi sampai pas kita analisa bisa pakai Porter gitu, kelihatan gitu ada beberapa hambatan atau ada beberapa kesulitan yang mereka bisa temui, sehingga target growth mereka, misalnya untuk penjualan gitu ya, atau misalnya untuk efisiensi biaya itu nggak tercapai. Gitu. Nah, itu ilahnya di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya men-stated akan untung, ini kan setiap 3 tahun belakangan mereka rugi gitu ya. Sementara mungkin di perspektif bisa laba di tahun kesekian. Nah, itu sejalan nggak dengan hasil analisa teman-teman berdasarkan pakai metode Porters? Benar nggak mereka memang didukung dari sisi transport yang lancar, gitu, kerjasama dengan pihak ketiga yang smooth dan seterusnya? Itu hasil dari analisa strategi teman-teman. Gitu, dari sisi operasional mereka. Ini kan ada 2 ya, dari sisi internal dan juga dari sisi supporting, ya kan? Kalau pakai Porter. Nah, itu kaitannya itu seperti itu. Jadi kita akan
pasti ujungnya ke angka gitu, ke margin dari si analisa Porter tadi. Nah, itu yang harus teman-teman dukung. Layak nggak atau kalian sepakat nggak dengan angka tersebut? Ini kan karena pasti akan bentuknya estimate ya kan? Estimate. Kalau historical kan jelas sudah ketemu angkanya, kemarin rugi ya udah, kita kan bukan mengaudit ya kan, ini kita menilai inherent nilai perusahaan berapa sih, nah gitu ya, sehingga nanti kalau dipakai buat saham kira-kira kita mau beli atau mau jual gitu kan. Dengan nilai perusahaan seperti itu menggabungkan nilai historical dan nilai kedepannya perusahaan tersebut, ketemu angkanya, nah itulah yang nanti teman-teman pertahankan gitu ya. Keputusan dari kelompoknya nih sekian nilainya gitu. Nah, keputusannya dengan harga market kira-kira kita bisa menjual atau membeli. Nah, sampai ketemu angka itu kan berarti kita perlu itu tadi strategi menilai perusahaan dari industri, historical dan perspektif ke depannya. Gitu aja. Oke, berarti memang angka itu nanti harus didukung dengan tadi teknik analisa misalnya quarters. Oh, oke, siap. Waduh, keren banget tuh Pak ya, Masya Allah ya. Kalian harus notes ini ya. Jadi apa yang saya coba simpulkan ya dari yang Pak Asko jelaskan tadi, bahwa ketika sudah melakukan analisis Porter ya, dan kalian nanti Porter itu memang bisa pakai untuk analisis bisnis dan industri ya. Jadi analisis bisnis itu untuk melihat kedalaman perusahaan dari perusahaan tersebut gitu ya. Strategi mereka ke depannya seperti apa dan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, jadi dari cost-nya, dari sales-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu ujung-ujungnya seperti yang Pak Asko bilang tadi ya, saya berusaha merangkum bahwa dikaitkan dengan margin ya, dengan laba. Dan dikaitkan juga dengan ya tentunya forecasting ya, apa yang mengonstruksi suatu laba itu kan ada dua, revenue dan expense ya, revenue dan COGS dan COGS dan expense ya. Atau kalau saya coba simpulkan ada dua, yaitu revenue and expenses gitu ya. Nah, berarti artinya adalah ketika kalian melakukan forecasting untuk revenue, expense dalam rangka menghasilkan net income, maka itu harus inline dengan analisis Porternya. Begitu ya Pak ya? Nah, artinya tadi Pak Aso udah state dan jelas, ketika kita memproyeksikan tahun depan naik 2%. Nah, kita lihat di historicalnya, di analisis Porternya, analisis bisnisnya, bisa nggak itu tercapai? Padahal kata Pak Asko tadi 3 tahun berturut-turut rugi. Emang tahun depan untung, nyambung nggak tuh gitu kan? Atau ada nggak bukti kuat bahwa kita bisa melaksanakan asumsi tersebut gitu ya? Atau perusahaan bisa mengeksekut asumsi tersebut, asumsi yang kita buka, gitu ya? Ada nggak evidence-nya yang mendukung hal tersebut? Nah, memang evidence ini bersifatnya intuitif, bersifatnya estimate ya. Ya kalau untuk pastinya kan agak susah, tapi paling tidak kita dari laporan tahunan dan dari historical data kita bisa dapat common sense yang sama bahwa oke, ada reasoning yang kuat bagi kita untuk men-state sekian persen tahun depan naik, gitu ya. Nah, dan juga jangan lupa itu di-inline-kan juga dengan prospektusnya, gitu ya Pak ya. Dengan prospektusnya ke depannya itu seperti apa. Nah, sehingga nanti inline, dari laporan prospektus perusahaan akan seperti ini, kita targetnya juga misalkan di bawahnya sedikit, misalkan, atau di atasnya sedikit. Nah, ada reasoning yang kuat. Jadi, dalam menaruh angka persentase growth, itu harus di-justified dengan analisis Porternya. Nah, itu message-nya. Ya, bisa dipahami tim 1 dan tim 2? Oke ya. Oke, nah sekarang Dame mungkin ada yang ingin tanyain Dame? Kita pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu. Silakan Dame. Mumpung kita kehadiran salah satu narsum yang kita sangat tunggu-tunggu ya, Pak Askolani yang tidak usah diragukan lagi kemampuannya. Silakan. Tangguh mungkin ingin bertanya, Gu? Tangguh ini udah bikin analisis CBP, Gu. Nah, kira-kira bottleneck-nya gimana, Gu? Maaf Pak, gimana? Nah, kan kamu udah bikin analisis di CBP ya, di CBP. Nah, terus kira-kira kendalanya gimana, Bu, ketika menyusun analisis bisnis dari ICBP tersebut
cara kamu mengkaitkan dengan si forecastingnya, kesulitannya apa, Bu? Udah dilakukan belum seperti yang tadi Pak Asto bilang? Ataukah mungkin ada kesulitan tersendiri? Kalau kemarin saya tuh kendalanya sih ini ya Pak, apa? Sebenarnya mungkin lebih, kalau dibandingin sama Bukalapak mungkin lebih menantang yang Bukalapak gitu Pak ya, karena ICBP itu kan consumer goods gitu. Consumer goods itu kalau dikaitkan sama apa namanya, daya beli masyarakat kayak gitu-gitu kan mungkin kaitannya tuh erat gitu kan. Dan data tentang daya beli masyarakat, terus ya konsumsi masyarakat gitu-gitu kan relatif gampang didapatkan. Terus untuk kaitannya ke forecasting itu, saya kemarin banyak ngutip pernyataan dari analis gitu, dari berita-berita di CNBC, Kontan gitu-gitu, itu saya jadikan dasar untuk, kan ada tuh pernyataan misalkan dari analis sekuritas apa gitu, memproyeksi pertumbuhan industri ini berapa persen untuk tahun 2021, 2022, itu saya kumpulin, ada beberapa analis, dan itu sih, jadi itu yang saya pakai untuk dasar forecasting. Oke, sebagai dasar forecastingnya ya. Jadi intinya mah jangan sampai menyimpang terlalu jauh gitu ya. Oke. Tapi kaitannya dengan analisis bisnisnya itu pada saat menuangkan di reportnya itu gimana, Bu? Kalau pengalaman kamu? Udah dikaitkan belum seperti yang Pak Asko bilang? Gitu. Jadi kita nih udah ada Porter's Five Diagrams itu, terus udah gitu kamu kaitkan nggak dengan pada saat di teks ya, di teks tentang analisis Porternya udah dijelaskan secara naratif gitu ya. Terus ada kaitannya ke si forecastingnya nggak? Atau mungkin tidak di situ letaknya, tapi pada saat forecasting asumsi 2% itu didukung dengan reasoning Porters atau gimana? Mungkin Tangguh mungkin bisa sedikit jelasin. Iya, kalau yang saya kemarin sama kayak yang Pak Desi tadi bilang, yang kedua tadi yang pas forecasting itu dijelasin reasoningnya dari, misalkan kenapa saya ambil proyeksi growth itu sekian persen, itu dasarnya yang pertama dari kondisi ekonomi, maksudnya tadi para analis tadi proyeksi para analis, terus dari porternya juga kondisi persaingannya ke depan itu seperti apa, terus kondisi, kalau porter itu kan ada persaingan, terus daya tawar konsumen sama supplier gitu kan Pak, itu juga saya kaitin seperti, terus produk substitusi. Nah itu juga kemarin saya kaitin ke forecastingnya tuh dengan cara karena ICBP itu produk utamanya Indomie gitu Pak, Indomie, dan Indomie itu relatif mudah untuk disubstitusi karena karena banyak makanan yang mirip Indomie itu sebagai pengganti nasi itu kan banyak, sehingga forecastingnya juga harus lebih konservatif seperti itu. Oke, punten, saya nyerocos tapi ternyata belum di unmute. Saya sedikit share KTT-nya Tangguh. Dosbinya siapa gue nih, gue? Nyebelin ya dosbinya ya. Dosbinya keren, Pak. Oke, jadi dosbinya adalah yang pakai kacamata yang sedang ngomong ya. Oke, jadi di sini Tangguh sudah bikin KTT-nya itu analisis CBP, dan di sini ini Pak Asko punten saya share sedikit. Di sini sudah dijelaskan bahwa rata-rata growth-nya adalah sekian persen, kemudian juga disesuaikan dengan rata-rata sales growth dari industri food sebesar 3,4%, ya, sehingga total proyeksi penurunan menjadi 11,3. Nah, ini dari apa? Kemudian di sini
faktor utama yang menjadi katalis dalam angka pertumbuhan. Nah, ini yang mungkin Tangguh bilang ya. Ini semua relate dengan apa, Gu? Dengan si analisis Porternya ya. Nah, mungkin nanti bisa direlatekan lagi, Gu, terkait dengan bahwa ini kita sejalan dengan analisis bisnisnya. Jadi untuk mendukung angka sekian itu se-inline dengan analisis bisnisnya. Nah, seperti itu. Sehingga kelihatan interrelated yang jelas bahwa ini digunakan untuk forecasting. Analisis yang bisnis and industri tadi itu nggak cuma nongkrong gitu aja, tapi itu memang relate dengan yang mana forecastingnya atau mungkin relate dengan valuations-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak semua relate dengan forecasting, tapi ada juga yang relate dengan valuations. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu Pak. Nah, mungkin kalau dari sini Pak, kira-kira ini nggak apa-apa ya, gue sedikit dibedah ya. Mungkin dari Pak Asko, yang kurang apa Pak? Yang kira-kira bisa menjadi suatu sesuai dengan pemikiran Bapak bahwa ini loh sebetulnya forecast itu harus kayak gini. Nah, kira-kira apa yang perlu ditambahkan Pak? Apakah kita relatekan dengan si Porters-nya atau nggak usah kita relatekan, cukup hanya dari berita-berita atau dari laporan tahunan dikasih aja referensi. Nah, itu menurut Bapak gimana Pak? Enaknya gitu atau idealnya seperti itu? Nah, ya, ini sebenarnya udah mencerminkan ya dari sisi akuntansi dia pakai mean ya, aritmatik atau geometrik. Nah, itu kan dari sisi akuntansi. Nah, nanti bisa disesuaikan. Ini saya kan nggak tahu back datanya ya. Nah, nanti memang dengan ditambahkan dengan hasil dari analisa strategi bisnisnya. Apakah ada penyesuaian nggak dengan hasil rata-ratanya tersebut? Kalau di sini ada nggak ya? Belum ada sih Pak. Ya, itu dia. Nah, mungkin bisa ditambahkan seperti itu. Jadi apakah dengan proyeksi dari akuntansi sekian persen itu perlu di-adjust lagi nggak dengan kondisi hasil strategi kita? Gitu. Misalnya ada kenaikan tadi porsi penjualan secara global, berarti kan secara internal perusahaan juga akan ikut gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita analisa portfolio kita. Dasar-dasar itu bisa mengadjustnya dari si lingkup bisnisnya, gitu ya, di luar dari akuntansinya. Itu betul sama. Tinggal tambahin sedikit, mungkin kalau ada data-data dari analisa porternya tadi yang bisa mengadjust, meningkat atau justru mengurangi target dari sisi rata-rata dari akuntansi. Gitu ah. Oke, siap. Thank you Pak. Nah, gitu mungkin teman-teman ya. Jadi biar kelihatan nggak ngawang-ngawang, nggak abstrak, ini saya tampilkan aja apa yang sudah Tangguh buat ya. Nanti mungkin kita coba bedah juga. Report yang teman-teman tahun kemarin buat ya, yang timnya Hendro dan timnya Alin. Oke, nah intinya adalah yang kurang adalah kita harus menambahkan analisis dari porternya gitu ya. Jadi dikaitkan dengan analisis porternya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua tadi ya bahwa tumbuh sebesar 27,95% itu nanti dikaitkan juga dengan analisis eksternalnya atau analisis industrinya juga gitu ya, bahwa sebetulnya sekian pertumbuhan 27,95% dari dua sisi. Analisis internal ya, bahwa ini sesuai dengan strateginya dan memang kekuatan dari perusahaan juga memang dia sudah market cap-nya paling besar gitu ya di sektor tersebut, dan dia menjadi leader di industri tersebut atau salah satu leader di industri tersebut gitu ya. Sehingga ini mungkin bisa tercapai pasca pandemi, karena kan ini tahun depan, gitu ya, tahun inilah. Gitu. Nah, dan juga itu dari segi kekuatan di dalam. Nah, dari segi kekuatan di luar, bahwa bagaimana ekonomi kita, gitu ya, bagaimana industri global, gitu ya. Nah, kalau ternyata industri global ternyata bergerak ke arah yang positif, nah tentunya ini akan terdampak bagi si ICBP atau bagi si Bukalapak, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dikaitkan antara apa yang dari sumber internal, kekuatan internal, strength and weakness-nya gitu ya. Kemudian dari opportunity and threat gitu ya, dari faktor eksternalnya. Nah, semuanya akan terhubung ke dalam forecasting yang dilakukan. Nah, oke, itu mungkin Pak. Nah, kalau dari segi industri analisis atau peer analysis itu kira-kira bagaimana ya Pak ya? Apakah
perlu kita hubungkan juga dengan forecasting, atau mungkin malah hubungannya nanti dengan valuations gitu Pak, atau dengan si WACC dan sebagainya. Nah sebenarnya stressing dari analisis industri, peers dan bisnis tadi itu lebih condong kemana ya Pak ya? Apakah dampaknya itu terhadap si laporan keuangannya, which is itu berkaitan dengan forecasting, atau kita perlu perhatikan juga Pak valuations-nya? Ya, kayaknya dua-duanya sih kalau saya lihat. Oh gitu. Gimana tuh? Dipakai, forecast juga dipakai. Oh, valuations-nya. Kalau valuation terdampaknya gimana tuh Pak? Itu tadi mungkin ada beberapa penyesuaian tersendiri dari si perusahaan. Misalnya kalau sekarang dia risikonya misalnya dari sisi pinjaman gitu ya. Sekarang pinjamannya sekian persen, tapi next bisa turun atau naik gitu dengan adanya fasilitas segala macam, itu bisa dari sisi cost dari utang dia ya, atau capital structure dia. Kalau saya lihat ini kan karena dia rugi pasti butuh dana kan, dia pasti biasanya pinjam. Nah itu dari situ bisa dimasukkan tuh, ada nggak faktor luar yang bisa mempengaruhi dari sisi cost-nya, karena kan pasti ada bunganya segala macam. Siap. Thank you banget Pak. Benar. Jadi apa? Bukan benar lagi. Maksudnya dari stressing Pak Asko tadi. Jadi mungkin saya langsung kasih lihat. Mana tadi? Kok nggak ada gue? Nah ini dia ya. Nah jadi ketika tadi sales growth-nya naik gitu ya. Tadi Pak Asko bilang bahwa kalau sales growth-nya naik, berarti kan akan ada yang namanya discretionary financing needs ya. Atau akan berdampak juga terhadap apa? Terhadap si akun-akun yang ada di dalam neraca ya. Nah, akun-akun yang ada di dalam neraca itu yang terdampak itu adalah di akun liability atau equity gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi Pak Asko stressingnya ke liability gitu ya. Jadi ketika nanti tahun depan sales-nya naik 27%, nah tentunya dampaknya adalah terhadap si liability dan equity gitu ya. 27% itu akan dibiayai oleh yang mana? Oleh kas, tapi biasanya kan tidak dengan kas, tapi dengan apa? Dengan mengubah capital structure ya. Capital structure itu adalah liability and equity gitu ya. Nah, bisa dia dengan pinjaman atau dia bisa dengan menerbitkan saham baru atau saham tambahan gitu ya. Ya, right issue lah istilahnya mah kalau di dunia sahamnya. Nah, cuman yang tapi hati-hati Ci. Ini hati-hati kalau misalnya hasilnya DFA-nya negatif. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan lagi. Jadi kalau forecasting balance sheet ya, kalau saran saya jangan pakai percentage of sales. Kenapa? Karena nanti itu akan menjadi discretionary kita yang mungkin berbeda dengan discretionary dari manajemen. Karena kalau kita misalnya mau pakai discretionary finance tadi, kalau misalnya positif kan, kalau positif kan kita butuh dana. Kalau kita pakai butuh dana kan pasti mengubah struktur capital structure-nya. Nah, kalau cuma dua pilihan sih nggak ada masalah. Kita mau ke liability atau kita pakai ke equity, tinggal kita pakai EBIT EPS indifferent points untuk melihat dampak ke EPS-nya. Masalahnya kan itu tadi, ada discretionary finance itu yang kita nggak bisa putuskan. Ini nanti masuk kemana? Ya, kalau saran saya kalau misalnya mau pakai mau bikin pro forma, entah nanti kita ngelihat dari kemarin bukunya siapa yang ALK saya lupa itu. Ya itulah bukunya ALK. Bukan Subramanian. Palepu ya, Palepu. Kalau mau pakai Palepu ya pakai tren aja sih. Ya trennya nanti tinggal diberikan beberapa asumsi. Asumsinya kalau misalnya perusahaannya Bukalapak kan ekspansi pasti dia kebanyakan akan di liabilitas atau di ekuitas. Tinggal nanti dilihat rencana kedepannya sih. Kalau dia bikin proyek pas lagi dia ngajuin IPO kan biasanya kan ada data informasi yang nanti jadi terbuka kan, kita lihat di sana apakah kedepannya forecastingnya untuk apa, ekuitasnya untuk apa, kemudian penanaman modalnya dari mana kan biasanya ada di sana, itu bisa dilihat
itu bisa diperformakan juga. Itu menurut saya sih. Oke, siap. Berarti perlu diperhatikan kalaupun nanti forecasting untuk growth sales growth-nya, Pak Agung, berarti nanti kan tentunya akan berdampak terhadap funding-nya kan, capital structure-nya. Nah, itu akan menjadi DFN. Dan DFN ini nanti kira-kira akan berdampak terhadap liabilitas kemungkinan besar, gitu ya? Ya, kemungkinan besar liabilitas. Tadi cuma kita harus cek apakah DFN-nya itu positif. Kalau DFN-nya negatif, itu yang jadi masalah. Kita pasti kan harus jual aset atau gunain buat apa ini asetnya, itu yang jadi pertimbangan. Nah, itu permasalahan yang sering dihadapi kalau kita forecast menggunakan percentage of sales. Oh, berarti pakai apa dong kalau bukan percentage of sales? Mau pakai itu, tadi kita harus pakai banyak informasi untuk mereform capital structure-nya. Biasanya kalau Bukalapak, ya kan kita tahu kan, misalnya dia dapat ekuitas berapa, kemudian dia ngutang kan, misalnya kalau ngutang kan biasanya nanti ada schedule pencairannya kan. Itu bisa kita schedulekan. Itu bisa kita lihat. Ya itu kalau positif, kalau negatif, itu yang jadi repot. Nah, itu aja. Iya sih, kalau negatif saya juga belum mikir sih, Pak. Oke, menarik. Nah, nanti itu ini langkahnya nggak apa-apa ya, anak-anak tingkat 2 bisa ngikutin ya. Yang anak-anak tingkat 3 juga mungkin bisa kebayang lah, insya Allah ya. Jadi kalau kok anak-anak tingkat 2, astagfirullah, maksudnya kan udah tingkat 3 ya. Jadi kalian kan udah belajar MNQ ya, ada yang dinamakan discretionary financing need ya. Jadi ketika melakukan forecasting ke depan itu kan kita biasanya menggunakan percentage of sales yang paling gampang ya. Yang percentage of sales-nya itu nanti harus dijustifikasi juga dengan bahwa ini kan namanya discretionary, memerlukan persetujuan dari manajemen. Berarti berkaitan dengan business and strategy manajemennya juga, gitu ya. Nah, berarti kalian harus lihat juga tuh ya si porternya lagi gitu ya, bahwa strategi mereka ke depannya Bukalapak itu ekspansif ya, karena unicorn dan memang di perusahaan teknologi kan sifatnya adalah ekspansif gitu. Nah, berarti harus diperhatikan juga kaitannya dengan si forecasting kita adalah tidak hanya ke forecasting dari income statement tapi juga forecasting dari si neracanya. Nah, ketika forecasting neraca perlu diperhatikan ya bahwasanya kita menggunakan kalau kita menggunakan percentage of sales, maka kamu harus memperhatikan yang namanya discretionary financing needs dan dilihat lagi kebijakannya gimana. Kebijakan untuk meminjam si liabilitas jangka panjangnya ini gimana, gitu ya. Biasanya kalau kita asumsikan ini tetap, gitu ya. Nah, maka nanti DFN kalau dia positif kan kita bisa alokasikan ke tempel-tempelin lah, gitu ya. Tapi tidak asal tempel, misalkan ini tetap berarti nambahnya adalah yang equity. Nah, bagaimana kebijakan right issue-nya dan sebagainya. Nah, nanti ini harus kita relate-kan juga dengan data-data di laporan tahunan. Itu kalau DFN-nya positif ya. Kalau DFN-nya negatif, nah ini nanti kita coba lihat juga gitu ya. Kalau DFN-nya negatif. Nah, kalau DFN-nya negatif berarti si asetnya lebih kecil daripada si liabilitas dan ekuitas gitu ya. Nah, artinya artinya gimana Pak Agung? Wepot itu artinya ya, wepot. Oke, nah jadi tapi itu nanti ke depan ya kalau sudah ke tahap forecasting. Oke. Nah, sekarang ini jadi itu untuk melihat kaitan antara business and strategy analysis dengan si forecasting. Nah, itu harus ternyata memang artikulasinya seperti itu ya. Ketika kita sudah membuat porter, tidak cukup sampai di situ, tapi forecasting-nya juga dilihat, gitu ya. Dan forecasting ada 2, income statement dan neraca. Dan ketika berkaitan dengan neraca, maka kita harus sesuaikan juga bagaimana DFN-nya tadi, ya. Dan DFN tadi erat kaitannya dengan strateginya perusahaan. Nah, artinya dalam langkah mengalokasikan DFN, kita harus sesuai dengan bisnis, sesuai dengan strateginya perusahaan, ya. Nggak ngasal gitu ya, nggak cemplungin aja ke equity gitu ya, enggak. Kalau ke liability kita akan melihat juga bagaimana
si capital rasio debt to equity rasionya juga kita harus lihat. Nah, kalau TWR kemarin kebetulan dia paling rendah gitu ya, si DER-nya dan juga si debt to total asetnya dia sangat rendah. Artinya persentase utangnya tuh sangat kecil gitu loh. Cuma berapa ya? 6% atau berapa gitu. Ya, cuma 6%. Artinya ketika dia mau berekspansi, dia masih punya modal maksudnya structure gap, capital gap yang sangat luas gitu. Dia minjem bisa banyak gitu ya, atau nerbitin saham juga nggak perlu juga gitu, karena biaya untuk menerbitkan cost of equity itu sangat besar ya dibandingkan cost of debt. Nah makanya yang paling kentara itu paling cost of debt, sehingga TWR itu kalau mau melakukan ekspansi punya capital gap yang sangat besar, sehingga dan juga secara fundamental cash-nya juga banyak, cash is the king gitu ya, dan ya dia bisa memanfaatkan cash tadi untuk membeli aset, untuk ekspansi dan sebagainya, tidak perlu dengan menggunakan capital gap yang ada ya. Nah itulah yang menyebabkan TWR sangat bagus banget ketika kita berbicara fundamental. Nah kalau Bukalapak saya belum tahu, nanti silakan kalian lihat ya. Karakteristik tiap perusahaan tentunya berbeda. Nah mungkin itu aja. Ini udah 11:30. Kita akan Jumatan juga. Saya sudah mulai Jumatan. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Nggak ada? Oke ya. Dari Pak Asko mungkin ada closing speech? Ya, untuk tahap awal teman-teman cari data sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyak data, semakin banyak wawasan. Nah, teman-teman makin banyak pilihan. Tinggal ditekankan mana yang mau dipilih dan alasannya apa. Itu aja sih. Thank you semuanya. Kemudian dari Coach Pak Agung, ada sepatah dua patah kata? Sama seperti Pak Dusko ALK, cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian belajar bisnis analisis dan strategi yang tadi yang dipaparkan sama Pak Eci dan Pak Asko ya. Mungkin itu dulu dari saya. Monggo lanjutkan Pak Coach. Siap. Eci. Kemudian dari Bu Tari, ada masukan mungkin? Udah semua. Paling itu tadi sih Mas, kalau mau ketemu Pak Taufik, teman-teman sudah bikin dulu ya analisisnya gitu. Jadi ketika ketemu itu nanti tinggal diskusi aja gitu. Kayak kemarin yang mau ketemu Pak Jos itu kan lebih enak kalau udah ada ininya ya, tinggal nanti dikasih masukan-masukan gitu. Siap. Oke, siap. Jadi nanti untuk next meeting kita akan mempresentasikan bisnis and industry analysis kalian ke depan Pak Taufikur Rahman. Pak Taufikur Rahman dia dosen manajemen strategik, dan juga dia salah satu direktur di PT Kereta Api Indonesia. Seperti itu ya. Dan ya silakan Pak Agung kalau mau keluar duluan. Terakhir dari saya adalah nanti untuk next session kita akan agendakan untuk bagaimana mengaplikasikan framework business and industry analysis ya. Untuk internal yaitu business analysis ya, kita akan coba mengaplikasikan Porter. Kemudian kita akan mencoba mengaplikasikan IFAS ya, IFAS internal factor analysis dari bukunya Friend ya, Strategic Management Friend. Kemudian untuk eksternal juga kita akan coba menggunakan CPM ya, Company Profile Matrix ya, dari bukunya Fred juga. Nanti bersama saya, insya Allah nanti kita agendakan kapan, mungkin sejam mungkin ya. Baru setelah itu kalian punya waktu untuk membuat reportnya. Setelah membuat reportnya, baru nanti reportnya udah setengah jadi, baru kita coba presentasikan ke Pak Taufikur Rahman ya. Seperti itu ya, teman-teman semua ya. Bisa dipahami? Oke, silakan kalian kumpulin data-datanya dulu dari laporan tahunan, dari CNBC dan sebagainya, dikumpulin di folder yang sudah saya sediakan, ya. Cemplungin semua ke situ, ya. Tidak ada batasan gigabyte, ya, itu unlimited. Silakan diupload ke linknya, kemudian semua di sana. Jadi kalian tinggal mengakses, gitu ya. Nah, nanti ketemu dengan saya untuk belajar tentang framework IFAS ya, internal factor analysis,
dan juga frameworknya EVAS ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Kalau gitu saya tutup aja. Kita foto dulu 1, 2, 3. Oke deh. Kita mau tutup dulu pertemuan kita kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya ke depannya. Kalau dari tingkat 2, Erika siapa dosen ALK-nya? Bu Iin Indrawati. ALK, AKL? Oh, ALK itu Pak Ari Gemini. Oh, Pak Ari Gemini. Ya. Kalau Arsi? Oh, Arsi lagi off kali ya. Kistan, siapa dosennya? Dapat Pak Sutarso, Pak. Pak Tarso, mantap. Kemudian Muna, siapa Muna? Pak Rainal, Pak. Oh, Pak Rain. Oke, siap. Oke, nanti kita off dulu ya. Kemudian nanti kita lanjutkan mungkin di agenda selanjutnya bersama saya ya. Saya siapin dulu deh bahan-bahannya ya. Terus setelah itu baru kalian bikin. Setelah itu baru nanti kita ketemu dan Pak Taufikur Rahman ya. Seperti itu. Mungkin hari Senin lah nanti ketemu dengan saya. Mungkin ya. Mungkin malam, mungkin sore. Oke, itu aja saya bisa sampaikan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.